Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taya Sambung Oyot mencoba meliput dan sedikit memberi keterangan tentang beliau yang sumari di sini. Di sini saya berada di makamnya Simbah Imam Puro alias Syekh Makfuro alias Ki Ageng Sidomukti yang berada di Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nah, ini saya mencoba masuk ke makam beliau. Assalamualaikum wabil haqqi qomihi ya handamakum Simbah Ki Ageng Sidomukti bididailah wabi syafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Ki Ageng Sidomukti alias Mbah Imam Puro alias Syekh Makfuro. Beliau hidup di era Kanjeng Sultan Agung Mataram Islam 1628 Masehi. Beliau salah satu tokoh atau perwira atau senopati yang ikut pertempuran di Batavia dan ikut dalam perundingan tokoh-tokoh sentral yang ditunjuk oleh Kanjeng Sultan Agung, yaitu di Paseban Kemangi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di sini beliau makamnya makam sekarang, nisannya nisan kayu sekarang. Karena apa? Karena setelah kegagalan perang atau dalam menggempur Batavia VOC, itu beliau pertama untuk menghindari kejaran VOC. Yang kedua, beliau sudah melepaskan Kenengratan atau Trah Keraton, dan di sini beliau madeg sebagai ulama serta mendirikan padepokan. Terbukti murid-murid beliau diantaranya Pangeran Sambong atau Kiai Sambong atau Tumenggung Prawiro Setyo, Ibu Damariah atau Ibu Padensari ingkang dados danyangipun Kota Weleri, Ibu Turinsiah yang menjadi danyangipun atau yang membuka desa Sendang Sikucing yang ada di Kecamatan Rawasari Kendal dan lain sebagainya. Eyang Tumenggung Eyang Ki Ageng Sidomukti menika beliaulah yang memberi saran kepada Ibu Damariah, yaitu suatu hal untuk mengambil suatu keputusan, yaitu dengan cara mesusi atau membersihkan sebuah beras di suatu sungai yang selanjutnya Ibu Damariah atau Ibu Padensari untuk mengikuti aliran
itu kotoran dari pesusan sungai yang di sini dinamakan leri, yang putih seperti susu itu, sampai di suatu tempat. Di situ banyak ditumbuhi pohon cangkring, sehingga oleh beliau tempat itu dinamakan Desa Penyangkringan. Dan di tempat hilangnya atau habisnya leri tadi, tempat itu lantas dinamakan Desa Weleri. Nah, dari situlah Ibu Pandansari mendapatkan nama Nyai Damariah. Karena apa? Karena di dalam mengikuti leri tadi itu kan di malam hari itu dengan menggunakan damar atau oncor atau sebuah pelita kecil, sehingga beliau mendapatkan julukan Ibu Damariah. Dan nama Pandansari itu dari beliau ketika melakukan tapa brata di sebuah pantai. Beliau mengambil tempat di bawah pohon pandan alas, pandan yang besar dan banyak durinya. Nah, di sini saya juga menemukan sebuah nisan kuno yang mungkin ada hubungannya atau gimana. Coba saya membukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hajamakom. Ini nisannya kak, ada seperti apa ini, tengahnya ini seperti tempat lingga istilahnya. Kalau candi itu sebuah lingga. Ya amit sewu mbah, demi untuk pembelajaran dan mengenal beliau. Nah ini kalau saya melihat corak atau bodi nisannya ini, saya kira ini istilahnya tuh langgamnya itu langgam Cirebonan. Apakah beliau seorang dari Cirebon? Ini batu batanya ini batunya ini terbuat dari andesit, kakinya lumayan tinggi. Ya ini menunjukkan seorang lelaki. Kalau coraknya seperti ini, seperti Cirebon, seperti itu pemakaman Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, ini juga ada purnama sidinya. Ini menandakan beliau adalah seorang ulama. Purnama sidi ini seorang ulama. Ini coraknya semuanya itu masih tinggi. Saya kira ini eranya itu sekitar era 1600. Kalau begitu mungkin beliau salah satu dari santrinya Eyang Ki Ageng Sidomukti atau Simbah Imam Puro. Kalau ini menurut saya, kalau melihat dari nisannya. Coba lagi yang satu kita buka. Nah, ini ada sebuah tulisannya. Ini apa ini? Ini pangeran kalau nggak salah ya, pangeran. Berarti ini beliau seorang pangeran dari Cirebon. Kalau menurut ini apa corak langgamnya. Kalau ini masih tinggi, ini memang eranya di tahun 1600-an. Apalagi ini kakinya tinggi. Ini saya meyakini ini eranya era 1600. Dan ada kemungkinan besar memang beliau santri dari Simbah Eyang Sidomukti atau Syekh Makfuro. Nah, ini saya tutup lagi, sudah selesai. Menurut penelitian saya, beliau adalah seorang pangeran dari Cirebon. Dan eranya saya kira ini era 1600 sesuai dengan di masa Simbah
simbah yang Makfuro. Saya kembali lagi ke makam beliau, atau mungkin jalan-jalan kalau ada sesuatu yang bisa menambahkan sejarah dari simbah Makfuro, simbah Ki Ageng Sidomukti, yang menjadi gurunya guru sesepuh-sesepuh yang ada di Weleri, terutama Kecamatan Weleri, pra-perang menggempur Batavia, VOC di tahun 1628 Masehi. Mbah Makfuro di sini juga sebagai seorang cikal bakal atau danyang atau orang yang pertama kali membabat desa ini, sekaligus yang jelas beliau ada seorang ulama di sini, seorang yang penyebar agama yang ada di desa Sidomukti, sehingga beliau mendapatkan gelar Ki Ageng Sidomukti. Saya cukupkan sekian, semoga tayangan ini, liputan ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya berharap semoga yang melihat liputan ini semakin mencintai leluhur bangsa sendiri, bangsa kita, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia, semakin menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kita sekarang ini sebagai generasi, semoga generasi setelah generasi perebut kemerdekaan, kita semoga bisa mengisi kemerdekaan ini, sehingga kita bisa mewariskan, mengestafetkan kemerdekaan ini kepada anak cucu kita mendatang, dan selama-lamanya Indonesia sebagai negara yang merdeka, yang sejahtera, maju, adil, makmur, dan sejahtera. Amin amin ya robbal alamin. Saya Taya Sambung Oyot mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.